Kemana kita hari ini? Hari ini saya tetap di sini di gudang, Melanjutkan dari kemarin kelas di Amazing Academy, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di kolom Q&A, di kolom chat juga. Saya akan jawab. Kalau masih ada yang belum terjawab, nanti teman-teman komen di bawah. Oke, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama dari Anonymous Attendi. Anonymous ya, nggak ada namanya. Anonymous itu kalau bahasa Indonesianya hamba Allah. Kayak amal-amal tuh. Nggak mau disebut namanya, makanya hamba Allah. Bagaimana strategi menghadapi kompetitor yang saat ini menjamur dan menjual harga di bawah pasaran? Oke. Jadi terkadang orang itu sudah saya sebut di webinarnya, nanti teman-teman cek di YouTube-nya Amazing atau di YouTube saya. Kita berjualan itu kita akan punya customer kalau kita punya 3 poin plus. Poin plus itu apa? 1 lebih murah, 2 lebih baik, dan 3 lebih cepat. Kalau kita konsentrasinya selalu ke soal harga, maka kita mengabaikan produk kita tidak bisa lebih baik dan servis kita tidak bisa lebih cepat. Makanya kompetisi kita pasti selalu soal harga. Maka kompetisi kita konsentrasinya selalu kompetitor yang bertambah terus, kompetitor yang menjamur dan harganya di bawah kita. Kemarin sudah saya sebut di webinar, kalau kita itu selalu konsentrasi ke kompetitor yang harganya di bawah kita, itu sama halnya seperti kafe kopi yang terkenal itu mempermasalahkan warung kopi yang kecil-kecil gitu, yang jualan segelas kopi mungkin 7.000, dia bisa jual 50.000, kemudian dia komplain, kenapa sih kamu jual 5.000, 7.000, gitu ya. Kalau teman-teman punya poin plus dari jasa fotonya, poin plus dari kecepatan delivery-nya, poin plus dari kualitas hasil fotonya, nggak usah risau, berapapun orang setiap saat, setiap detik muncul kompetitor, harusnya nggak masalah. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Riz Muhtarom. Bagaimana cara konsisten menjadi fotografer, entah menjadi kontributor stok foto atau jasa foto lainnya? Tidak dipungkiri kadang kita merasa bosan terhadap fotografi yang kita geluti, baik itu hobi sekalipun ataupun komersial. Maka teman-teman butuh yang namanya komunitas. Kenapa? Karena dengan komunitas maka kita bertambah wawasannya. Dengan kita berkumpul sesama teman-teman fotografer, kita bertambah apa sih kekurangannya kita. Maka kita akan selalu punya tantangan, kita selalu punya challenge untuk mengupgrade diri kita sendiri. Oke? Jadi supaya nggak bosen. Next, dari masih Anonymous Attendi, kalau ada klien yang minta file raw, apa kasih saja atau ada biaya tambahan lagi? Ada beberapa studio, ada beberapa fotografer yang saya juga agak heran sebetulnya, tapi bukan berarti buruk ya. Ada beberapa studio, beberapa fotografer dulu zaman saya masih tinggal di kota besar, studio ini menahan filenya gitu. Jadi kalau kita mau nyetak lagi, kita mau produksi lagi, kita datang lagi ke studio. Jadi pertanyaannya, klien minta file raw, dikasih saja atau biaya tambahan lagi? Ya tergantung paketannya, teman-teman mau jualan seperti apa. Kalau ada satu studio dulu yang saya kenal, jualannya murah banget. Jualannya sangat murah, tapi filenya ditahan sama studionya. Mereka cari laba di mana? Mereka cari laba di cetaknya, di perbesarannya, di create albumnya, gitu. Jadi tergantung paketan yang akan dijual sama teman-teman. Next, dari Mas Muhammad Sony. Kak, ada referensi nggak buat belajar teknik-teknik foto? Sekarang buahnya ada Google ya. Anda ketik referensi apapun, mau foto wildlife, mau foto underwater, foto portrait, foto lighting, studio, semuanya ada. Jadi referensi gampang lah. Teman-teman tinggal ikut Amazing juga. Di sini banyak workshop-workshop yang free, bahkan bisa mengembangkan teknik fotografi. Mas Muhammad Sony ikut di webinar kemarin kan juga sebetulnya sudah mengembangkan teknik belajarnya kan. Terkadang kita itu suka kebanyakan ngabisin belajarnya, tapi prakteknya kurang. Jadi kalau motret itu saya selalu sharing ke teman-teman, belajar motret itu cuma 2. 1, banyak-banyak ngeliat referensi, hasil foto orang, tekniknya foto orang.
Dua, banyak-banyak ngejepret. Banyak ngejepret kalau nggak pernah baca, percuma. Banyak baca kalau nggak pernah dipraktekkan juga percuma. Jadi harus banyak-banyak ngejepret, banyak-banyak ngelihat referensi. Apakah PDF materi akan dikirim? Ya, akan dikirim ke teman-teman di grup WA yang ikut Mazing kemarin nanti ya. Di awal bisnis harus bikin PT, harus buat PT atau perorangan. Rasanya perorangan saya cukup. Yang namanya bisnis fotografi atau mengkomersialkan hasil foto itu kan tidak harus langsung raksasa besar. Kita mau trade tetangga, kita mau trade temen, kita mau trade saudara. Ketika itu menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan profit, itu sudah bisnis fotografi. Kalau teman-teman suatu saat membesar, timnya menjadi banyak, kemudian masuk ke instansi, masuk ke corporate, maka teman-teman harus punya legalitas yang lebih resmi. Salah satunya PT, atau yang kecil CV, atau bisa juga join dengan PT-nya orang, atau ikut ke CV-nya orang gitu, gampang. Dari Ahmad Ridwan, bagaimana menyikapi persaingan harga, terutama saya yang masih pemula dan banyak yang pada banting harga. Sudah saya sebut di awal ya, kalau teman-teman konsentrasinya tidak berusaha membuat hasil fotonya lebih baik, tidak berusaha mendelivery hasilnya lebih cepat, maka konsentrasi kita pasti hanya bersaing soal harga. Gitu ya. Jadi kalau mau tidak bersaing harga gimana? Nggak usah khawatir, yang namanya kompetitor pasti selalu muncul. Dan kalau kita tidak punya faktor plus di hasil fotonya, faktor pembeda di hasil fotonya, faktor pembeda di kecepatan delivery-nya, maka kita pasti hanya uplek-uplek aja soal di saingan harga. Jadi sikap persaingan harga, ya coba upgrade supaya jasa foto teman-teman berbeda, hasil fotonya berbeda, kecepatan delivery-nya berbeda, lebih cepat, pasti punya poin plus. Oke? Dari Hafiz Hidayat, apa hal yang biasa Mas lakukan untuk brainstorming ketika menjalani profesi? Saya nggak pernah memetakan khusus ya brainstormingnya harus gimana. Yang jelas saya selalu belajar, selalu ngelihat foto teman-teman, foto siapa aja gitu, foto yang orang belajar motret sekalipun. Bahkan kadang saya selalu menyempatkan waktu melihat foto-foto saya sendiri 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Kemudian saya mencoba mengevaluasi, oh ya ini bagusnya apa sih, ini jeleknya apa sih, kurangnya di mana, dan seterusnya. Jadi banyak-banyak melihat referensi foto orang atau foto jepretan kita di masa lalu, itu menjadi brainstorming yang paling efektif gitu ya. Next, dari Islan, selamat malam Mas Menir. Saya minta saran dan masukan bagaimana cara mempromosikan diri sendiri dan bagaimana cara menentukan budget klien dengan alat yang digunakan. Thanks jawaban yang diberikan. Oke. Cara promosi sekarang rasanya lebih gampang kali ya ketimbang zaman saya dulu gitu. Dulu nggak ada media iklan, dulu nggak ada internet yang semasif sekarang. Dulu nggak ada sosial media. Sekarang sosial media banyak. Teman-teman rata-rata pasti punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter. Itu akan jadi media yang sangat efektif untuk kita memajang hasil karya, memposting hasil karya, mendapatkan komentar. Maka dari situ kan kita punya semacam tes ombak gitu. Oh ya, fotoku kira-kira diterima market nggak? Fotoku kira-kira akan bisa memenuhi kebutuhan calon klien gue apa enggak? Nah, gampang gitu ya. Promosikan diri sendiri dengan cara bikin karya sebanyak mungkin, sekonsisten mungkin, posting di sosmed teman-teman. Cepat atau lambat, pasti ada yang lihat. Cepat atau lambat, pasti ada yang nyantol. Gitu ya. Mosok dari 100 follower nggak ada satupun yang suka, akan kebangetan. Oke. Next, dari Anonymous. Selain foto, Mas Munir juga jago marketing. Sebetulnya nggak jago marketing sih. Yang jago itu se-Indonesia cuma satu. Yang jago itu ayam. Oke, apa tips trik untuk bisa jago marketing, Mas? Begini. Sebetulnya nggak ada sebutan jago atau enggak gitu ya. Kalau teman-teman motret itu, saya selalu sharing ke teman-teman ketika hunting motret, ketika pemotretan untuk perorangan, model, fashion, apapun itu gitu. Basic paling utama fotografer itu adalah komunikasi. Jadi kalau teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang yang dipotret,
dengan suasana baru, di tempat baru, maka sebetulnya itu modal utama teman-teman bisa jualan, tanda kutip. Dengan komunikasi yang baik, diterima orang baru, diterima di tempat baru, maka teman-teman sudah punya komunikasi, sudah punya skill komunikasi yang mumpuni. Jadi nggak salah kalau biasanya tempat paling utama untuk belajar motret itu teman-teman main ke pasar. Pasar tradisional itu paling gampang. Berinteraksi dengan orang baru. Jangan langsung buru-buru motret. Kita datang, beli produknya, ngobrol, minimal tahu namanya, siapa penjualnya, kemudian motret. Jadi di beberapa kelas fotografi human interest, portrait gitu, saya selalu sharing tentang yang namanya motret human interest, orang yang kita nggak kenal sebelumnya. Pilihannya cuma dua. Dua gimana sih? Dua. Pilihannya cuma dua. Satu, kita motret langsung. Artinya motret candid di mana orang itu nggak ngerti keberadaan kita. Atau dua, kita berinteraksi langsung, baru kita motret. Kalau teman-teman memperhatikan, biasanya yang terjadi adalah kita diam-diam motret gitu ya, diam-diam motret. Begitu orangnya sadar, terus kita pergi, tabrak lari gitu. Nah ini yang salah. Motret human interest itu satu, kalau mau betul-betul motret, ya motret dengan cepat sehingga orangnya tidak sadar kalau kita motret. Orangnya nggak sadar kalau kita sedang mengambil gambarnya. Jadi dia nggak merasa terganggu. Kalau dia merasa terganggu, ya bayangin aja teman-teman sedang melakukan aktivitas terus dibidik orang gitu. Pasti kita merasa jengah kan, gitu ya. Jadi latihan soal marketing itu awali dengan latihan komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan siapapun yang kita potret. Dari situ awal fondasi utama teman-teman bisa jualan. Awal sebelum jualan ngomongin harga, kita pasti menawarkan jasa. Kita ngomong, kita bisa apa? Kita bisa memenuhi kepentingan klien apa enggak? Gitu, gampang. Mungkin nanti ada kelas sendiri ya, kelas marketing fotografi di Mazing. Nanti simak terus di Instagramnya Mazing. Jangan lupa teman-teman untuk lanjutan kelasnya bisa simak di masterclass Mazing bersama saya di tanggal 8 Februari 2023. Cek di Instagramnya Mazing, oke? Next, izin bertanya Mas, bagaimana jika kita menjual hasil foto kita ke dalam web seperti Shutterstock, namun foto tersebut adalah objek manusia? Apakah kita bisa kena pidana? Kalau kameramu dari nyolong kemudian motret, Anda kena pidana. Kalau kita motret orang, kemudian diposting ke website Microstock untuk dijual, pilihan teman-teman itu dua. Satu diupload as komersial, satu diupload as editorial. Bedanya apa? Bedanya kalau komersial, maka teman-teman harus punya model rilis atas orangnya. Kalau dijual as editorial, maka teman-teman bebas upload. Tapi pembelinya hanya boleh dan hanya bisa memakai foto tersebut dibeli untuk keperluan namanya newsworthy. Detailnya nanti ada di masterclass tanggal 8 Februari 2023. Oke? Mas, mau tanya, kalau jualan foto di online seperti Shutterstock, bagaimana peluangnya dan bagaimana caranya? Saya sendiri jualan foto online dari 2003 kali ya, 2003. Penjualan foto online itu marketnya pasti selalu ada, karena pasti ada pengguna foto di mana dia tidak punya waktu, tenaga, pikiran untuk meng-hire fotografer atau memotret sendiri untuk menghasilkan foto untuk keperluan kontennya dia. Konten itu artinya tidak hanya konten seperti sekarang, konten internet, konten sosmed, konten YouTube gitu ya. Konten itu bisa juga untuk majalah, iklan, poster, website, flyer, dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya adalah peluangnya gimana? Peluangnya besar. Kalau gimana caranya, nanti saya sertakan link daftarnya di kolom caption. Teman-teman tinggal klik daftar, sudah jadi kontributor di Shutterstock. Gampang. Pertanyaan berikutnya dari Ilham El Farizi. Begini, kapan waktu yang tepat untuk naik harga? Waktu yang tepat untuk naik harga adalah ketika teman-teman mulai repot kebanyakan jadwal. Sesimpel itu. Jadi misal, dalam sebulan ada 4 minggu, teman-teman motret setiap weekend, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu gitu. Taruhlah setiap weekend ini teman-teman paling tidak harus mendapatkan uang 1 juta gitulah ya. 1 juta. Nah ini sudah mulai rapat nih, 4 minggu terisi terus, kadang double.
maka bisa dirubah. 4 ini potong aja 2 gitu. 2 minggu off. Tapi yang 2 ini diganti bukan dapatnya harus juta. Dapatnya menjadi minimal 2 juta. Jadi dalam sebulan teman-teman kerja 2 kali, setara dengan kerja 4 kali. Gitu ya. Sudah mulai rapat lagi, naikkan harga lagi. Gampang. Saran workshop sekolah fotografi yang bagus. Ini di Mazing salah satunya, banyak setiap saat ada motret produk, ada motret tentang teori komposisi, ada ngomongin bisnisnya, ada jualan microstock atau jualan foto online, banyak. Salah satunya di Mazing. Sekolah fotografi juga banyak lah ya. Teman-teman tinggal googling sekolah fotografi, sekolah tentang lighting juga ada, sekolah tentang editing Photoshop juga ada, di Mazing juga ada. Sekarang serba instan, bahkan teman-teman tidak perlu hadir di kelas, cukup online sudah bisa ikut kelasnya. Fikri, Bang, gimana caranya buat form perjanjian sebuah project? Soalnya pengalaman jika nggak ada perjanjian, customer bicara 2 kali. Jangankan 2 kali, customer itu sudah ada perjanjian aja, kadang bicara 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Apakah ini buruk? Nggak buruk. Customer seperti hal yang kita kan mau beli sesuatu, kita mau bayar sesuatu, kita juga harus memastikan apa yang kita bayar itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Nah, dengan adanya perjanjian atau tertulis gitu, maka itu akan bisa membuat komunikasi lebih gampang. Kecelakaan terbesar dari teman-teman pemain bisnis fotografi itu adalah lupa bikin teks, lupa bikin perjanjian. Isi perjanjian itu apa sih? Sebetulnya isi perjanjian itu kewajiban kita sebagai fotografer atau penyedia jasa foto apa. Yang kedua, hak kita apa? Tentang bayaran, berapa kali term pembayarannya, kapan harus dibayar. Terus kewajiban kliennya apa? Klien harus membayar di tanggal sekian, deadline-nya tanggal sekian. Kemudian haknya si klien apa? Haknya dia mendapatkan hasil jasa kita di tanggal berapa, kemudian revisinya berapa kali. Seperti itulah yang harus ada di form perjanjian. Detailnya formnya seperti apa, pembahasan detailnya lebih tuntas seperti apa, nanti ada di masterclass tanggal 8 Februari 2023 di Mazing. Apakah pemasaran jasa foto secara offline masih relate di masa sekarang? Masih dong. Namanya pemasaran itu sekarang sudah ada online gitu. Apakah berarti offline nggak efektif? Masih efektif. Kalau teman-teman misalnya lagi jalan ke pasar, misalnya lagi pemotretan wedding di gedung, itu kan pemasaran offline juga. Teman-teman ketemu dengan tamu misalnya. Tamu cocok ngelihat poster prewed yang kita bikin, maka dia akan tanya. Jadi terkadang saya sendiri mendapatkan klien di dalam klien gitu. Artinya kita lagi motret, kemudian dalam pemotretan itu ada aja calon klien yang nanya karena ngelihat cara kita bekerja, ngelihat hasil kita. Terus dia nanya, "Mas, bisa motret ini itu dan seterusnya?" Oh, bisa. Saya pernah mendapatkan klien untuk motret showroom motor. Di mana kenalnya? Di sebuah wedding. Saya motret wedding, ada salah satu tamu itu ngelihat foto-foto prewed yang dipasang oleh mempelainya, yang kita potret, terus dia seneng, terus dia deketin, "Mas, bisa motret showroom?" Bisa. Komunikasinya berlanjut di online, lalu terjadilah transaksi. Semudah itu. Jadi offline apakah masih efektif, masih relate? Ya masih lah. Masih di samping online gitu ya. Next, gimana cara biar dapat klien dengan idealis kita sendiri? Ini yang mesti harus teman-teman telaten. Definisi idealis itu seperti apa sih? Definisi idealis misalnya, saya senang motret hanya black and white saja. Cara saya dapat klien yang selalu pengen black and white, bagaimana? Ada 1 atau 2 langkah sebelum itu yang harus kita lakukan. Apa itu? Membangun portfolio. Kalau teman-teman nggak punya portfolio yang kuat, bagaimana klien mau percaya? Gitu ya. Dari portfolio lah, maka calon klien akan ngelihat kita kemampuannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Dari situ pelan-pelan realnya tercipta. Oh ya, orang ini stylenya begini. Fotografer ini gayanya begitu. Fotografer ini stylenya begini. Gitu. Jadi nggak usah dipikir bagaimana dapat klien dengan idealis kita. Teman-teman konsentrasi aja. Besarkan portfolionya, tambah jam terbangnya. Nanti yang namanya klien itu sesuai idealis, nanti nempel sendiri, datang sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Johnny Singh. "Mas, mau tanya untuk jual foto dan daftarnya tidak berbayar di mana aja, Mas?" Ada di Shutterstock, nanti linknya ada di caption. Gitu ya, gampang, nggak usah bayar.
Salah satunya itu Shutterstock. Saya sendiri main di jualan di Shutterstock, AIM, Getty Image, Dreamtime, alami gitu. Tinggal teman-teman punya waktu dan jaringan internet sekuat apa gitu, batasannya itu. Pertanyaan dari Muhammad Jatmika, Mas Munir, apabila genre foto yang kita jual masih belum spesifik, bisa juga mengganggu bisnis kita? Saya sederhanakan kali ya pertanyaannya. Perlukah kita punya genre tertentu untuk menjalankan bisnis fotografi? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Ada orang yang full hanya motret fashion saja. Ada orang yang full hanya motret wedding saja. Ada orang yang full motret hanya underwater saja. Ada orang yang motret ya underwater ya iya, wedding ya iya, fashion ya iya, iklan iya, semuanya iya gitu. Jadi apakah menekuni genre tertentu mengganggu bisnis? Enggak juga gitu. Warung kan juga beda-beda. Ada warung yang hanya jual misalnya nasi gudeg aja gitu. Ada warung yang hanya jual bakso saja. Ada warung yang jual oseng-oseng ya iya, gudeg ya iya, sayur sop ya iya, dan semuanya laku. Jadi tergantung teman-teman akan lari di mana. Tapi kalau saya boleh cerita, saya pribadi punya idealisme. Misalnya saya senang misalnya motret black and white, atau saya senang motret landscape, atau saya senang motret human interest gitu. Tapi ketika saya harus motret untuk aerial, saya harus motret untuk underwater, saya harus motret untuk iklan, ya tentunya saya akan ngikutin apa kehendak atau kemauannya si klien. Itu ya. Next, tips. Pertanyaan dari Apriana Fani. Tips agar tidak insecure. Tips agar tidak insecure dengan hasil orang lain. Karena ketika grogi, akan jadi jelek hasilnya. Karena nggak maksimal. Loh, kenapa harus insecure gitu? Supaya nggak insecure. Supaya nggak grogi dengan hasil foto orang lain, ya motretnya sendiri aja gitu di padang pasir, di tengah laut. Jadi gini loh, itulah butuhnya komunitas. Itulah kenapa butuhnya kita bersosial. Supaya kita menepis lah, menghilangkan rasa-rasa yang kayak gini. Memang kita lagi belajar, kenapa enggak? Hasilnya kadang blur, kenapa enggak gitu. Beberapa hasil foto wedding blur, malah jadi bagus kan. Kalau teman-teman lihat di World Press Photo, beberapa fotonya blur, menang juga penghargaan dunia. Jadi kenapa harus insecure? Insecure dari hasil apa? Justru harusnya kalau kita ngelihat ada orang lain yang fotonya lebih bagus, kita deketin. Kita tanya, kita diskusi, kenapa fotonya saya begini, saya pengen foto seperti itu, dan seterusnya. Kayak gitu harusnya, jangan malah insecure. Makin insecure, makin pergi, makin nggak punya temen, nanti malah makin tambah tenggelam. Next, Anonymous Attendee. Kalau brand nasional internasional, fotonya menggunakan JPEG atau RAW? Aduh, apa ya, aku jawabnya itu. Brand nasional atau internasional, nggak ada patokan harus JPEG atau RAW. Ada beberapa klien yang memang minta RAW filenya. Ada beberapa klien yang murni hanya minta JPEG-nya. Jadi nggak ada pembeda nasional atau internasional milih JPEG atau RAW. Tapi saya mau cerita kenapa ada orang yang motret RAW dan JPEG setiap motret. Saya termasuk yang itu. Motret RAW ada, JPEG juga ada. Karena RAW ini file mentah di mana nanti kita punya kesempatan untuk mengedit lebih fleksibel atau lebih luas. Sedangkan JPEG hasilnya ya sudah seperti itu. Kalau mau diedit ya dia punya kemampuan yang terbatas. Kita salah white balance aja misalnya. Pakai RAW dikoreksi masih bisa. Kita mengkoreksi exposure gitu. RAW masih ekspansinya masih lebih luas ketimbang JPEG. Konsekuensinya adalah membengkak, ukurannya lebih gede. Tapi memory card ya sekarang murah kan, jadi teman-teman nggak usah merisaukan soal ukurannya besar nih, jadinya makan tempat, makan space gitu. Lihat manfaatnya. Nanti urian tentang RAW ada di pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah ada pertanyaan tentang RAW, saya sempat baca. Nanti kita lanjut di pertanyaan berikutnya ya. Apakah foto yang bagus itu harus RAW? Nah ini dia. Dan JPEG itu apa kekurangannya? Terima kasih. Oke. Apakah foto yang bagus itu harus RAW? Jawabannya tidak. Dan JPEG itu kekurangannya apa? JPEG atau RAW pasti punya kelebihan kekurangan. RAW kekurangannya adalah ukurannya besar, tapi kelebihannya dia fleksibel.
JPEG kekurangannya editingnya tidak seluas RAW. Kelebihannya ukurannya lebih kecil ketimbang RAW. Tapi lihat manfaatnya. Kalau teman-teman punya file RAW, selain manfaatnya adalah dia punya fleksibel untuk editing lebih luas. RAW ini juga bukti kepemilikan. Jadi kalau dulu orang membicarakan JPEG dan RAW itu hanya sebatas editingnya luas dan seterusnya. Sekarang lebih luas lagi, lebih berkembang lagi. RAW ini bukti kepemilikan foto. Kenapa seperti itu? Karena terkadang JPEG kita itu yang high-res kan beredar. Beredar entah untuk ikut lomba foto, entah itu dijual sebagai stok, entah itu di-delivery ke klien, dan seterusnya. Suatu saat, suatu hari, suatu masa, kalau JPEG ini bermasalah, misalnya diklaim seseorang bahwa saya punya JPEG high-resnya loh, berarti ini foto saya. Gitu. Tapi ketika kita punya RAW-nya, maka itu penguat bahwa kita bukti otentik ini RAW, saya punya filenya JPEG dan RAW. Jadi saya pemiliknya yang sah, gitu ya. Itu manfaat dari RAW yang sekarang terkait sama hak cipta kepemilikan foto. Beberapa lomba foto internasional itu bahkan meminta file RAW-nya, tidak hanya JPEG-nya. Ada RAW-nya nggak? Gitu. Next, tips agar bisa membangun traveling fotografi. Tipsnya ya Anda harus travel gitu. Apakah travel itu harus keliling Indonesia, luar pulau, dan sebagainya? Enggak juga. Banyak di sekitar Anda itu, kalau kita bicara traveling fotografi, di dalamnya termasuk kita akan memotret people, culture, budaya, landscape, dan kuliner gitu. Itu masuk dalam travel. Skupnya lebih luas travel fotografi. Dan itu bisa dihasilkan dari lingkungan deket-deket teman-teman. Dengan portfolio misal, ada beberapa Instagram yang saya lihat cukup menarik nih. Beberapa anak-anak muda yang motret, nggak harus jauh-jauh ke lokasi-lokasi wisata kekinian. Dia motret ini, ada lokasi wisata ini loh, kulinernya ini loh, budaya ini loh, gitu. Dibuat tulisan, dibuat caption, sudah menjadi travel fotografi yang menarik, gitu ya. Jadi tipsnya, travel fotografi apa ya? Banyak-banyak travel. Tidak harus jauh-jauh, sekeliling kita banyak yang bisa dieksplor. Pertanyaan berikutnya, Abinaya Kamelia Indreswari. Kak, bagaimana sih menentukan rincian harga dalam sebuah jasa? Rincian harga dalam sebuah jasa fotografi gampang. Jenengan atau teman-teman mau kasih apa? Hasilnya, berupa cetakan kah? Berupa soft copy kah? Tentukan harganya seperti apa? Kan kita pakai kamera nih, kita nggak ngerti berapa mesti menentukan harga jasa kita. Tentukan harga pokoknya dulu. Misal, kalau mau dipungut harga kamera itu, ambil rata-rata harga rentalan kamera. Rental kamera sehari 300.000, nah masukkan 300.000 untuk kamera. 200.000 untuk lensa, 200.000. Berarti 500.000 harus Anda pegang. Sisanya, entah bensin, entah jajan, entah makan, apapun, tambahkan. Sisanya lagi, kapan bisa naik harga? Naik harga itu akan dijawab oleh waktu. Teman-teman punya klien 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka reputasi yang dibangun teman-teman, portfolio yang disusun teman-teman, itu akan seiring menjadi fondasi ketika teman-teman harganya pelan-pelan naik. Gitu ya. Selengkapnya nanti ada di Masterclass Amazing Academy tanggal 8 Februari 2023. Ego kok diatur-atur gitu. Kalau motret saya dibawa seneng aja. Mungkin belum jadi parameter itu akan bisa di-download atau enggak. Artinya teman-teman belum nemu niche-nya. Ini malah nggak cuma daging, usus-usus jeruannya semua ada di situ.